Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman yang masih berjuang melawan GERD dan anxiety? Tetaplah semangat dan optimis. Oke teman-teman, di video saat ini saya akan membagikan satu tip yang membuat saya tanpa disadari bisa lebih berpikir positif dan bahagia. Awalnya kayak gini. Dalam suatu waktu saya itu keluar dengan istri saya. Dan ketika kami jalan, perasaan saya tuh dihantui dengan takut mati, takut pingsan di jalan. Tapi saya paksakan untuk jalan. Istilahnya saya itu melawan. Dan ketika saya melawan, ketakutan itu bukannya makin meredah, tapi makin jadi. Dan makin takut. Terus setelah sampai tujuan, tanpa disadari ada yang berbisik. Istilahnya dalam hati saya itu, ya mungkin ini semua adalah petunjuk Tuhan. Tiba-tiba hati saya berbisik tanpa disadari, apa yang saya takutkan. Dalam hati saya itu berkata kayak gitu, apa yang saya takutkan. Dan secara spontan ketakutan itu tiba-tiba meredah. Jadi kesimpulannya di sini, rasa takut dan cemas itu nggak bisa dilawan. Karena kalau kita melawan, makin dilawan itu ketakutan makin jadi, kecemasan itu makin merajalela. Jadi kesimpulannya adalah yang paling betul, yang paling benar menurut pribadi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, ketika kita merasakan takut, cemas, kambuh, nggak bisa ngontrol, kita itu harus sadari. Dan ketika kita sadari kalau kita cemas, kalau kita lagi takut, secara otomatis ketakutan dan kecemasan itu meredah dengan sendirinya. Karena kalau dipikir benar, coba bayangkan, ketika kita sedih, ketika kita nangis, terus ada orang bilang, suruh kita ketawa, menyuruh kita ketawa, nggak mungkin kan kita bisa secara spontan ketika kita nangis langsung mau ketawa. Ketika kita sedih langsung mau ketawa, nggak mungkin. Jadi disitulah istilahnya ilmu sadar itu sebetulnya sangat bermanfaat. Karena ketika kita sadar secara otomatis teman-teman, memang saya sudah buktikan sendiri ini. Mungkin teman-teman mengira sekalipun saya minum obat psikiater, saya itu langsung 100% enak. Enggak teman-teman, enggak. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau obat psikiater itu enggak menyembuhkan, cuman dia membantu untuk kita berpikir positif secara perlahan. Yang dimaksud untuk kita berpikir positif adalah kita harus menyadari kalau semua yang kita alami itu hanya sebuah halusinasi, enggak nyata. Buktinya kan, saya selama 3 tahun, anggap aja parah-parahnya lah, ya parah-parahnya selama 3 tahun, yang setahunnya enggak mau keluar rumah. Takut mati kah, takut pingsan kah, takut segala macam lah. Tapi enggak mati juga kan, enggak pingsan juga. Nah inilah satu lagi, takut makan. Sebetulnya yang membuat saya kurus ini adalah takut makan. Takut makan tuh sebetulnya kita tuh harus menghindari. Karena apa? Kita mantang selama beberapa bulan, selama beberapa tahun. Bagi yang betul-betul parah ini anxiety-nya. Suatu contoh kayak saya mantang makanan selama 2 tahun, hasilnya badan saya makin kurus, turun 20 kilo, terus kecemasannya
masih merajalela dan ketakutannya. Jadi istilahnya mantang makan itu cuma menurunkan berat badan, bukan menyembuhkan kecemasan. Dan ketika setahun kemudian saya itu makan semuanya, alhamdulillah berat badan saya makin hari makin bertambah. Bahkan berat badan saya sempat 48 teman-teman, 48, 49 gara-gara mantang makan. Tapi perlu garis bawahi, kita boleh makan apa aja, tapi harus dibatasi, jangan berlebihan. Karena orang normal pun ketika makan berlebihan, maka dia akan mengalami sensasi yang gak enak. Suatu contoh kayak cabai, ketika kita makan berlebihan sekalipun orang normal, itu habis makan mesti ada rasa mules kah, diare kah, ya kan? Apalagi kita yang sugestinya selalu negatif. Jadi saran saya bagi teman-teman semuanya, rasa cemas dan ketakutan itu gara-gara anxiety itu tidak nyata, itu cuma halusinasi. Dan kalau bisa, teman-teman mulai sekarang harus belajar untuk menggunakan ilmu sadar. Sadari kalau semua itu cuma halusinasi, diibaratkan bagaikan mimpi enggak nyata. Terus sampai kapan? Kita itu harus melawan. Coba buktikan aja. Saya sendiri selama 2 tahun selalu melawan. Karena kan kebanyakan orang menasihati, udahlah lawan aja. Cuma ketakutan kayak gitu, cuma kecemasan. Kalau orang pandai ngomong, karena dia nggak mengalami sendiri, dia nggak tahu gimana kita yang gelisahnya minta ampun sampai nggak bisa tidur gara-gara ketakutan. Jadi nggak bisa dilawan memang teman-teman. Harus disadari. Karena ketika kita sadar bahwa misal kata dalam suatu waktu kita ketakutannya itu meningkatkan, kecemasannya meningkat, gelisah. Kita tuh sadari kalau kita itu takut, kalau kita cemas, maka secara otomatis kecemasan itu dan ketakutan itu akan meredah dengan sendirinya. Karena itulah yang saya lakukan sekarang teman-teman. Coba teman-teman tengok sendiri kan, nah badan saya kurus kayak gini karena bukan sebulan 2 bulan, tahunan, 2 tahun, anggap aja 3 tahun mantang makan. Hasilnya ini bukan sembuh, tapi ini agak mendingan sudah. Mulai saya itu nggak mantang makan, agak mendingan naik. Kalau dulu kayak gini teman-teman, nah kayak gini saya parah, bukan cuma parah, bahkan muka saya pucat. Gimana nggak pucat, gimana nggak kurus, sedangkan kita tuh butuh energi, dan energi itu dari makanan, vitamin itu dari makanan. Coba aja teman-teman bayangkan, orang normal pun suruh jangan makan, atau makan 1 kali 1 hari aja sedikit, mesti kurus. Apalagi kayak kita yang punya anxiety. Jadi intinya sugesti-sugesti dari orang lain itu, nasihat-nasihat dari orang lain itu jangan terlalu dituruti teman-teman. Saya ingat dulu awal saya sakit, saya itu enggak sebulan atau 2 bulan saya mengalami anxiety disorder ini, saya itu tetap makan seperti biasa, enggak mantang. Makanya saya sakit selama 2 bulan, tetap badan saya tetap, berat badan tetap 70. Dan ada satu kawan saya, terus dia bilang, kamu sakit apa? Nanya, sakit apa? Saya sakit ini. Terus dia bilang, nggak boleh makan ini katanya, nggak boleh makan itu katanya. Dari waktu itulah, saya tuh langsung spontan takut untuk makan ini itu selama 2 tahun. Jadi bahaya memang. Kalau ketika kita selalu mendengar, ya emang sih niat mereka itu bukannya mau menakut-nakuti. Istilahnya cuma mau ngasih tahu kan, mau nasihati agar kita sembuh. Cuman pribadi kita itu harus menyadari ketika orang bilang jangan makan ini makan itu, langsung kita sadari
Kalau saya nggak makan, apa yang mau jadi energi? Langsung kita harus berpikir kayak gitu. Sedangkan energi dari makanan. Makanya dari sekarang teman-teman itu harus, bagi yang masih anggap aja parah lah atau nggak bisa ngontrol, teman-teman itu sambil berobat ya, sambil belajar ilmu sadari, jangan cuma mengandalkan obat. Karena saya mengandalkan obat aja nggak maksimal hasilnya, sekalipun saya minum obat psikiater, cuman pola pikir saya masih nggak sadar, saya tetap cemas, cuman bisa ngontrol, istilahnya turunnya itu cuma 20% lah minum obat itu. Tapi setelah saya sadari, alhamdulillah sampai bisa dikatakan sampai 90%. Ketakutan dan kecemasan itu mereda. Oke teman-teman ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita dikasih kesembuhan sama Tuhan, dan jangan lupa tetap semangat dan optimis. Dan apabila ada teman-teman yang pengen bertanya pada saya tentang apa, atau tentang sensasi kah, tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan tiap harinya, teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawab setiap pertanyaan teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.